Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahmadini, kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang latar belakang SAPP dan memahami dasar hukum SAPP. Apa sih SAPP? SAPP adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Penerapan sistem akuntansi pemerintah pusat adalah unit-unit organisasi pemerintah pusat yang keuangannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat, seperti Lembaga Tertinggi Negara MPR, Lembaga Tinggi Negara DPR, DPA, MA, Departemen atau lembaga non-departemen. Sedangkan SAPP tidak diterapkan untuk pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini, lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN terkait dana deskonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. Kemudian laporan keuangan pemerintah pusat LKPP disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akural terdiri dari 1. Laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan finansial yang terdiri dari neraca, laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual. Sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai kekuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dua subsistem, yaitu sistem akuntansi bendahara umum negara dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan, dan juga sistem akuntansi instansi dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga dalam melaksanakan SAI Kementerian Negara atau lembaga membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Tujuan SAPP menjaga aset agar aset pemerintah dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dasar hukum menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat SAPP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengolahan fiskal, materi keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa materi atau pemimpin lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang, kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 Ayat 2 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBN,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan, negara, dan badan lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 7 Ayat 20 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 1 menyatakan bahwa Menteri Keuangan penjabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum negara atau daerah penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 55 Ayat 1 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengolahan fiskal penyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 55 Ayat 2 menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri laporan keuangan badan layanan umum pada kementerian negara atau lembaga masing-masing. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 Ayat 1 menyatakan bahwa setelah tahun anggaran 2005 berakhir, pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005 berupa laporan keuangan. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Pasal 60 Ayat 1 menyatakan bahwa Menteri atau pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca kementerian negara atau lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan anggaran, pendapat dan belanja negara. Sekian video pembelajaran tentang SAPP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.